Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya itu dipindahkan ke ujung tongkatnya, bagaikan sebuah kandil tergantung. Sobat Rizki rahimakumullah, Tufail bin Amr adalah bangsawan Arab yang terpandang. Pada masa jahiliyah, dia adalah kepala kabilah Daus. Dia termasuk pemimpin yang memiliki karisma serta kewibawaan yang tinggi dan diperhitungkan orang. Periuknya tidak pernah turun dari tungku. Pintu rumahnya tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang bertamu. Dia senang memberi makan orang yang kelaparan, melindungi orang yang sedang ketakutan, dan membantu setiap penganggur. Di samping itu, dia adalah pujangga yang pintar dan cerdas, penyair yang tajam dan berperasaan halus, selalu tanggap terhadap yang manis dan yang pahit. Karyanya mempesona bagaikan sihir. Pada suatu ketika, Tufail meninggalkan negerinya Tihama menuju Mekah. Waktu itu, konfrontasi antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy semakin nyata. Masing-masing pihak berusaha memperoleh pengikut atau simpatisan guna memperkuat golongannya. Untuk itu, senjata Rasulullah SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai iman dan kebenaran yang dibawanya. Sedangkan kaum kafir Quraisy menegakkan impian mereka dengan kekuatan senjata dan dengan segala macam cara untuk menghalangi orang banyak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tufail terlibat dalam kemelut ini tanpa disengajanya, karena kedatangannya ke Mekah bukan untuk melibatkan diri. Bahkan pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelum itu. Pada suatu ketika, kedatangan Tufail ke Mekah disambut agak luar biasa, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku ditempatkan di sebuah rumah istimewa. Kemudian, para pemimpin dan pembesar Quraisy berdatangan menemuiku, ujar Tufail berkisah. Orang-orang Quraisy yang menemuinya berkata, "Hai Tufail, kami sangat gembira Anda datang ke negeri kami, walaupun negeri kami sedang dilanda kemelut." Tufail belum paham apa yang dimaksud dengan kemelut itu. Orang yang mendakwakan diri menjadi nabi itu ternyata telah merusak agama kita, merusak kerukunan kita, dan memecah persatuan kita semua. Tutur mereka, "Kami khawatir dia akan mempengaruhi Anda pula," lanjutnya. Mereka pun juga menyatakan khawatir Nabi Muhammad SAW mempengaruhi dirinya, sehingga juga akan mempengaruhi kabilah Daus. Kemudian dengan kepemimpinan Anda, dipengaruhinya pula kaum Anda, seperti yang terjadi pada kami. Karena itu, janganlah Anda dekati orang itu, janganlah berbicara dengannya, dan jangan pula mendengarkan kata-katanya, ujar mereka menekankan. Menurut mereka, kalau Nabi Muhammad SAW berbicara, kata-katanya bagaikan sihir. Perkataannya dapat memisahkan antara anak dengan bapaknya, meregangkan saudara sesama saudara, dan menceraikan istri dengan suaminya, ujar mereka lagi. Menurut penuturan Tufail, sejak itu kaum kafir Quraisy selalu mendatanginya dan menceritakan hal yang aneh-aneh kepadanya. Mereka menakut-nakutiku dan kaumku dengan keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan oleh orang itu, katanya. Akhirnya, Tufail memutuskan untuk tidak mendekati Nabi Muhammad SAW, tidak akan berbicara dengannya, dan tidak akan mendengarkan apa-apa yang dikatakannya. Pada suatu pagi, Tufail pergi ke masjid hendak tawaf di Ka'bah.
dan mengambil berkat dan berhala-berhala pujaan kabilah Daus. Hal seperti itu biasa mereka lakukan ketika berhaji. Telingaku kusumbat dengan kapas, karena aku takut suara Muhammad akan terdengar olehku, ujarnya. Tetapi ketika masuk ke masjid, Tufail melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat dalam Ka'bah. Tetapi sholatnya tidak seperti sholat kami, dan ibadahnya tidak seperti ibadat kami. Aku terpesona melihatnya. Sedikit demi sedikit aku bergerak menghampirinya tanpa sadar, sehingga akhirnya aku dekat sekali kepadanya. Tutur Tufail. Agaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan supaya Tufail mendengar apa yang dibaca Rasulullah SAW. Tufail mengakui kalimat-kalimat yang diucapkannya Rasulullah sangat indah dan bagus sekali. Betapa celakanya engkau, hai Tufail. Engkau seorang pujangga dan penyair. Engkau tahu membedakan mana yang indah dan yang buruk. Apa salahnya kalau engkau dengarkan dia bertutur? Mana yang baik boleh engkau ambil, mana yang buruk tinggalkan, kata Tufail membatinkan pada dirinya sendiri. Tufail bagaikan terpaku di tempat itu sampai Rasulullah pulang. Lalu ia mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Setelah beliau masuk, Tufail pun masuk pula. Setelah mereka duduk, Tufail berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sesungguhnya kaum Anda berkata kepadaku tentang diri Anda begini dan begitu. Mereka menakut-nakutiku berhubung dengan urusan agama Anda. Oleh karenanya, aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tidak mendengarkan perkataan Anda. Tetapi Allah menghendaki supaya aku mendengar sesuatu dengan Anda. Ternyata apa yang Anda ucapkan semuanya benar dan bagus. Maka ajarkanlah kepadaku agama Anda itu." Selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Tufail perihal agama Islam. Dibacakannya surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, belum pernah aku mendengar kalimat-kalimat seindah itu, dan belum pernah aku mengenal agama yang lebih baik daripada Islam ini, ujar Tufail. Setelah itu, ia ulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak itu, aku masuk Islam. Kemudian aku menetap di Mekah beberapa lama, mempelajari agama Islam kepada beliau. Aku menghafal ayat-ayat Al-Quran yang dapat ku hafal, ujar Tufail berkisah. Ketika Tufail bermaksud hendak kembali kepada kaumnya, ia mengatakan kepada para nabi Muhammad SAW, "Rasulullah, aku ini pemimpin yang dipatuhi oleh kaumku. Aku bermaksud hendak kembali kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Tolonglah, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberiku bukti-bukti yang nyata yang dapat memperkuat dakwahku kepada mereka supaya mereka masuk Islam." Rasulullah lalu berdoa. Menurut Tufail, di tengah perjalanan pulang, ketika ia sampai di tempat yang dimuliakan kaumnya, keluarlah suatu cahaya di antara kedua matanya seperti lampu. Ia berdoa, "Wahai Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain. Karena kalau cahaya ini terletak di antara kedua mataku, aku khawatir kalau kaumku menyangka mataku telah terkena tulah karena meninggalkan agama berhala." Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya itu dipindahkan ke ujung tongkatnya, bagaikan sebuah kandil tergantung. Setelah ia berada di tengah-tengah kaumnya, yang pertama-tama mendatanginya adalah ayahnya yang sudah berusia lanjut. "Menjauhlah daripadaku, aku bukan lagi putra ayah, dan ayah bukan bapakku lagi," ujar Tufail. "Mengapa begitu, hai anakku?" tanya sang ayah. "Aku telah masuk Islam. Aku adalah pengikut agama Nabi Muhammad SAW," jawabnya.
"Wahai anakku, bagaimana kalau aku masuk agamamu, supaya agamamu menjadi agamaku pula?" tanya sang ayah. "Kalau begitu, pergilah. Ayah mandi lebih dahulu, bersihkan badan dan pakaian ayah. Sesudah itu, kembalilah ke sini supaya aku ajarkan kepada ayah apa yang telah kupelajari tentang Islam," ujar Tufail kemudian. Sang ayah pergi mandi membersihkan badan dan pakaiannya. Sesudah itu, Tufail mengajarkan kepadanya tentang Islam, lalu dia masuk Islam. Kemudian datang pula istrinya. Sama seperti kepada ayahnya, Tufail berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan suamimu lagi, dan engkau tidak pula istriku lagi." "Mengapa begitu, hai Tufail?" tanya istrinya heran. "Islam telah memisahkan aku dan engkau. Aku telah masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW," katanya menjelaskan. "Bolehkah aku masuk agamamu?" tanya sang istri. "Pergilah engkau mandi lebih dulu ke telaga Zisyarah. Bersihkan badanmu di telaga itu," perintah Tufail. "Apakah engkau tidak takut kena tulah Zisyarah?" tanya istrinya cemas. "Aku tidak peduli dengan berhala Zisyarahmu. Pergilah mandi ke sana. Tempat itu jauh dari penglihatan orang banyak. Aku menjamin batu-batu yang tidak bisa apa-apa itu tidak akan berbuat sesuatu yang dapat mencelakakanmu," katanya meyakinkan. Sesudah mandi, sang istri pun datang kembali kepadanya. Maka ia mengajarkan kepadanya tentang Islam, lalu dia masuk Islam. Kemudian Tufail mengajak seluruh kabilah Daus masuk Islam. Hanya saja mereka tidak memenuhi ajakan Tufail, kecuali Abu Hurairah. Dia memang paling cepat memenuhi panggilan Islam. Tufail kemudian datang menemui Rasulullah SAW di Mekah bersama-sama dengan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana perkembangan dakwahmu, hai Tufail?" "Hati kaumku masih tertutup dengan sangat kafir. Sungguh, seluruh kaumku, kabilah Daus, masih sesat dan durhaka," jawab Tufail. Rasulullah SAW pergi mengambil wudhu, kemudian beliau sholat. Sesudah sholat, beliau menadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat-saat itu, Abu Hurairah merasa khawatir dan takut kalau Rasulullah mendoakan agar kabilah Daus celaka. Tetapi kiranya Rasulullah mendoakan sebaliknya. "Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan." Wahai Allah, tunjukilah kabilah Dausan. Kemudian beliau menoleh kepada Tufail lalu bersabda, "Pulanglah kepada kabilahmu, lemah lembutlah terhadap mereka, dan ajaklah mereka masuk Islam dengan bijaksana." Sejak itu Rasulullah SAW hijrah. Tufail menetap di negerinya dan mengajak kaumnya masuk Islam. Sementara itu telah terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak. Setelah itu ia kembali datang kepada Rasulullah SAW membawa 80 keluarga Muslim Dausi yang keislamannya tidak disangsikan lagi. Rasulullah SAW menyambut gembira kedatangan mereka. Beliau memperlengkapi mereka secukupnya dengan harta rampasan perang Khaibar. Kabilah Daus bermohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempatkanlah kami di sayap kanan pasukan Anda dalam setiap peperangan yang Anda pimpin." Dan kompi muslimin Dausi ini diberi nama Kompi Mabrur. Kata Tufail, sesudah itu aku senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dan turut berperang bersama beliau kemana saja, hingga kota Mekah dibebaskan dan kekuasaan kaum kafir Quraisy. Setelah pembebasan kota Mekah, Tufail memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
izinkan aku pergi ke Zulkarnain untuk memusnahkan berhala-berhala yang ada di sana." Rasulullah SAW pun memberikan izin kepada Tufail. Dia berangkat ke tempat berhala tersebut dengan satu regu, tentara dan pasukannya. Sewaktu sampai ke sana dan mereka bersiap hendak membakar berhala Zulkarnain, berkerumunlah kaum-kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak sekitar mereka, menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Mereka menduga akan terjadi petir dan halilintar bila regu Tufail menjamah berhala Zulkarnain itu. Tetapi Tufail dengan mantap meruntuhkan berhala itu disaksikan para pemujanya sendiri. Beliau menyulutkan api tepat di jantung Zulkarnain sambil bersajak, "Hai Zulkarnain, kami bukanlah pemujamu. Kelahiran kami lebih dulu daripada keberadaanmu. Inilah aku menyulutkan api di jantungmu." Setelah api melalap habis patung-patung Zulkarnain, sirna pulalah sisa-sisa kemusyrikan dalam kabilah Dausi. Seluruh kabilah Daus lalu masuk Islam dan menjadi Muslim sejati. Tufail bin Arir ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Tufail dan anak buahnya patuh kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Tatkala berkecamuk peperangan membasmi orang murtad, Tufail paling dahulu pergi berperang bersama-sama tentara muslimin memerangi Musailamah al-Kadzab, Musailamah si pembohong. Begitu pula putra beliau, Amr bin Tufail, yang selalu tak mau ketinggalan. Ketika Tufail sedang dalam perjalanan menuju Yamamah, kawasan tempat Musailamah menyebarkan pahamnya. Dia bermimpi, "Aku bermimpi. Cobalah kalian takbirkan mimpiku itu." Kata Tufail kepada sahabat-sahabatnya. "Bagaimana mimpi Anda?" tanya sang kawan. "Aku bermimpi, kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku. Kemudian seorang perempuan memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr menuntut dengan sungguh-sungguh supaya diperbolehkan ikut bersamaku. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena antara aku dan dia ada dinding." "Sebuah mimpinan indah," komentar teman-temannya. Kata Tufail, "Sekarang baiklah aku takbirkan sendiri. Kepalaku dicukur artinya kepalaku dipotong orang. Burung keluar dari mulutku artinya nyawaku keluar dari jasadku. Seorang perempuan memasukkanku ke dalam perutnya artinya tanah digali orang, lalu aku dikuburkan. Aku berharap semoga tewas sebagai syahid. Adapun tuntutan anakku, dia juga berharap supaya mati syahid sepertiku. Tetapi permintaannya dikabulkan kemudian." Dalam pertempuran memerangi pasukan Musailamah al-Kadzab di Yamamah, sahabat yang mulia ini, Tufail ibnu Amr ad-Dausi, mendapat cedera sehingga dia terbaring dan tewas di medan tempur. Putranya Amr meneruskan peperangan hingga tangan kanannya buntung. Setelah itu, dia kembali ke Madinah meninggalkan tangannya sebelah dan jenazah bapaknya di medan tempur Yamamah. Tatkala Khalifah Umar bin Khattab memerintah, putra Tufail pernah datang ke majelis khalifah. Ketika dia sedang berada dalam majelis, makanan pun dihidangkan orang. Orang-orang yang duduk dalam majelis mengajak Amr supaya turut makan bersama-sama. Tetapi Amr menolak dan menjauh. "Mengapa?" tanya Khalifah. "Barangkali engkau lebih senang makan belakangan. Mungkin engkau malu karena tanganmu itu." "Betul ya Amirul Mukminin," jawab Amr. Kata Khalifah, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan ini sebelum ia kau sentuh dengan tanganmu yang buntung itu. Demi Allah, tidak seorang pun jua yang sebagian tubuhnya telah berada di surga, melainkan hanya engkau." Mimpi Tufail menjadi kenyataan semuanya.
Tatkala terjadi perang Yarmuk, Amr bin Tufail turut pula berperang bersama-sama dengan tentara muslimin. Amr tewas dalam peperangan itu sebagai syuhada seperti yang diharapkan sang ayah. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selengkapnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.